Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini, hari ke-6, rangkaian 10 hari doa pencurahan Roh Kudus. Mari rindukan Roh Kudus bekerja lebih lagi. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini.
Terjunuslah Roh Kudus di tempat ini. Urapi setiap umat-Mu yang rindu dan haus akan pribadi-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, masih dalam tema makna dari pencurahan Roh Kudus. Makna yang ketiga hari ini yaitu pencurahan Roh Kudus sebagai penggenapan janji penyertaan Kristus. Untuk itu kita baca Matius pasal 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya yang kita kenal dengan amanat agung. Di ayat 19-20, "Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Saat murid-murid melakukan amanat agung ini, Tuhan berjanji, dikatakan kelanjutan dari ayat ini, "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ada janji penyertaan Tuhan saat murid-murid Tuhan melaksanakan amanat agung, yaitu memberitakan Injil, membaptis, dan juga mengajar firman Tuhan kepada setiap orang di dunia ini. Bapak Ibu, bila Tuhan Yesus memberi perintah, itu selalu disertai dengan jaminan. Artinya setiap kali saudara dan saya melakukan perintahnya dengan benar, maka jaminan itu kita dapatkan. Jaminan apa itu? Jaminan penyertaannya. Jaminan Tuhan Yesus adalah dirinya sendiri, pribadinya sendiri. Dia mengatakan bahwa aku menyertai engkau. Nah, penggenapan dari janji penyertaannya ini digenapi saat Roh Kudus dicurahkan. Jelas, bila Tuhan Yesus tidak terangkat naik ke surga dan Roh Kudus tidak dicurahkan, akan sulit merealisasikan penyertaan Tuhan kepada setiap muridnya yang akan tersebar dari Yerusalem, ke Yudea, ke Samaria, dan akhirnya ke seluruh dunia. Maka Yesus terangkat naik ke surga dan kemudian mengutus Allah Roh Kudus yang akan mendiami setiap murid-muridnya Tuhan. Nah, bagaimana menjadi murid-murid Tuhan yang disertai oleh kuasa Roh Kudus dalam tugas pemberitaannya? Yang pertama, yaitu murid Tuhan yang memiliki sikap diri yang tepat. Dikatakan di ayat 16, "Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka." Bapak Ibu, di sini kita dapat melihat suatu perkara yang Tuhan berikan contoh kepada kita, yaitu leadership. Murid-murid taat kepada apa yang Tuhan Yesus tunjukkan. Mereka diminta berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan kepada mereka, dan mereka berangkat. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita ingin disertai Tuhan, maka
kita mesti menunjukkan sikap yang benar, yaitu taat tunduk kepada pimpinan dan arahan daripada Tuhan sendiri. Dan itu kita tularkan kepada orang lain. Kita mesti menyaksikan diri kita dalam ketaatan kita, keteladanan ketaatan kita kepada petunjuk Tuhan. Ini bicara tentang keteladanan hidup. Apa yang kita lakukan adalah apa yang Tuhan tunjukkan. Apakah itu keaktifan kita ke gereja, ibadah kita, doa kita, semuanya karena kita mentaati Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, siapa murid yang disertai Tuhan? Adalah mereka yang memiliki sikap hati yang menyembah. Ayat 17 mengatakan, ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tadi yang pertama berbicara tentang leadership. Kita mesti memberi contoh keteladanan supaya orang mengikuti kita dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Yang kedua ini berbicara tentang worship. Alkitab berkata ketika murid-murid melihat Yesus, mereka menyembah Dia. Tapi ada beberapa orang yang ragu-ragu. Mengapa? Karena mereka tidak mengenal secara dekat. Selanjutnya Alkitab berkata Yesus langsung mendekati mereka. Hidup kita akan disertai Tuhan selama saya dan Anda memiliki penyembahan yang benar, yaitu berfokus kepada pribadi yang kita sembah, pribadi Yesus. Saat saudara berfokus pada Yesus, pada pribadinya, pada perintahnya, pada kehendaknya, maka Allah Roh Kudus akan menyertai saudara. Ini berbicara tentang sikap hati. Penyembahan itu adalah sikap hati. Hati yang menyembah adalah hati yang menghormati pribadi yang kita sembah, Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan layak menerima penyembahan kita. Dia layak menerima sikap hati kita yang suci, yang kudus, yang bersih, karena hanya Dia yang mampu untuk menerima penyembahan kita. Tuhan Yesus sendiri memberi contoh sikap hati yang menyembah, yaitu selalu bersyukur, selalu berdoa, selalu memuji, selalu menyembah Bapanya di surga. Mari kita juga demikian. Yang ketiga, siapa murid yang disertai oleh Roh Kudus? Yaitu yang memiliki sikap memberi yang terbaik. Ayat 18 mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Perhatikan, Yesus tidak berbicara hanya sepotong. Dia tidak berkata diberi kuasa di surga saja atau di bumi saja, tapi di surga dan diberi. Kuasa itulah yang diberikan kepada kita. Kuasa Allah Roh Kudus, Allah yang berkuasa di surga dan di bumi. Maksud poin ini adalah, kalau Tuhan memberikan kita kuasa yang lengkap, kita juga jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Seperti kita menerima kuasa di surga dan di bumi, artinya kita menerima kedua-duanya. Bapak Ibu, kita hidup dalam pemberian cuma-cuma dari Tuhan, anugerahnya. Ini menunjukkan Yesus Tuhan kita tidak menjadi pribadi yang pelit atau berhitung-hitungan. Tuhan menyertai murid-murid yang memiliki sikap memberi yang terbaik bagi tugas pemberitaan Injil, bagi tugas membawa jiwa-jiwa baru bertobat, bagi tugas pengajarannya. Mari beri yang terbaik untuk tugas pelayanan kita. Maka Allah Roh Kudus menyertai kita. Penyertaannya dengan tanda-tanda yang ajaib. Penyertaannya dengan kuasanya. Penyertaannya dengan karunia-karunia-Nya dicurahkan memperlengkapi kita. Selamat berkarya, berjalan dalam penyertaan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat. Ini anugerah-Mu.
Terima kasih Tuhan. Dan biarlah seperti firman-Mu hari ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang layak disertai oleh Roh Kudus saat kami menjalankan tugas panggilan amanat agung-Mu Tuhan. Biarlah kami memiliki sikap diri yang benar, sikap hati yang menyembah, dan sikap memberi yang terbaik bagi tugas pelayanan kami. Tuhan Allah Roh Kudus, urapilah, ajar kami, bimbing kami. Nanti malam kami datang kembali dalam doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Engkau mengurapi setiap kami, menyertai setiap kami dengan tanda-tanda dan mujizat, dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dan karunia-karunia yang Engkau nyatakan, yang Engkau anugerahkan bagi setiap umat-Mu, murid-murid Tuhan yang rindu Engkau pakai. Biarlah kami datang dengan kerinduan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Sekali lagi, selamat mempersiapkan lawatan Allah sebentar malam dalam doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Datang saudara dengan kerinduan, haus akan pribadinya. Tuhan memberkati. Shalom.